Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah perdana saya, kita akan mempelajari tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Kita akan mempelajari anatomi fisiologi kardio bagian 2. Jantung memiliki sistem yang memungkinkan mereka untuk berdenyut sendiri karena adanya impul listrik. Sistem ini dinamakan sistem konduksi, yaitu sistem yang bisa menghantarkan arus listrik atau impul listrik. Sistem konduksi jantung terdiri dari 1. Sinus sinoatrial atau biasa disingkat SA node, kemudian sinus atrioventrikular atau yang biasa disingkat AV node, kemudian berkas His atau bundle His dan cabang-cabangnya, kemudian serabut Purkinje. Denyut jantung normal 60-100 kali per menit. Frekuensi akan lebih lambat pada waktu tidur atau yang dinamakan bradikardi dan bertambah cepat atau takikardi selama olahraga, emosi, demam, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa jantung dapat berdetak karena ada aliran listrik yang mengalir di jantung. Jangan lupa adik-adik bahwa ada aliran listrik yang mengalir di jantung yang bisa menyebabkan jantung itu berdetak atau berkontraksi. Sistem konduksi ini berasal dari yang namanya sinus node atau SA node. Ya, jika ada ketidaknormalan dari gerakan listrik jantung, maka bisa menyebabkan irama jantung menjadi tidak teratur, kontraksinya tidak teratur, jadi detak jantungnya ada yang cepat, detak jantungnya ada yang terlalu lambat. Ini adalah proses terjadinya aliran listrik jantung, bahwa sinyal pertama timbul di SA node, makanya SA node disebut sebagai pacemaker jantung atau sumber impuls jantung itu berasal. Dia terletak di atrium kanan. Nah, sinyal yang dihasilkan di SA node ini akan menyebar melalui atrium kanan, kemudian ke sinus atrioventrikular, kemudian ke bundle His, kemudian ke serabut Purkinje yang hasil akhirnya adalah menyebabkan otot jantung itu berkontraksi. Sistem konduksi jantung. Jantung bisa berdetak atau berdenyut karena adanya aliran listrik jantung. Aliran listrik jantung dihasilkan oleh sinus node atau SA node yang terletak di atrium kanan. Kemudian impul listrik yang dihasilkan akan menjalar melalui dinding atau otot atrium kanan ke AV node atau sinus atrioventrikular. Kemudian akan dilanjutkan ke bundle His. Bundle His bercabang menjadi 2, bundle His kanan dan bundle His kiri. Arus listrik ini akan menjalar di seluruh dinding ventrikel sampai ke akhirnya yaitu serabut Purkinje. Serabut Purkinje adalah serat otot konduksi yang paling ujung yang akan menghantarkan listrik pada dinding otot ventrikel. Ini ya deh, lagi-lagi diulang bahwa pertama impul listrik jantung itu berasal dari SA node, kemudian akan disebarkan ke seluruh atrium sampai ke AV node atau atrioventricular node. Di situ listrik jantung akan diolah lagi, kemudian disebarkan ke bundle His sebelah kanan, bundle sebelah kiri, kemudian ke serabut-serabut paling kecil, serabut Purkinje, sehingga akhirnya jantung bisa berkontraksi atau berdenyut. Sekali lagi bisa kita lihat secara skema bahwa impul listrik itu pertama kali muncul di SA node. Makanya SA node itu disebut sebagai pacemaker jantung yang membuat impul listrik jantung. Kemudian akan diteruskan ke AV node, kemudian akan diteruskan di bundle His kanan, bundle His kiri, akan dilanjutkan ke paling ujung adalah serabut Purkinje. Jika kita mengetahui rekam jantung normal dari gerakan listrik ini, maka jika ada gangguan misalnya di SA node, kita bisa melihat gangguan, membaca gangguan itu di rekam jantung. Jika ada gangguan di AV node, kita akan bisa melihat gangguan itu, bisa membaca gangguan itu di rekam jantung, dan seterusnya.
Selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi jantung. Secara normal akan terdapat 2 buah bunyi jantung pada tiap satu siklus jantung yang disebabkan oleh katup-katup jantung yang menutup. Bunyi jantung pertama dan kedua digambarkan sebagai bunyi loop atau bunyi pertama dan dup bunyi kedua. Bunyi jantung pertama atau biasa kita singkat menjadi BJ1 sifatnya lebih rendah, lebih lembut dan lebih panjang, dikatakan terdengar seperti loop. Bunyi jantung 1 atau BJ1 ditimbulkan oleh getaran yang terjadi akibat menutupnya katup mitral dan trikuspidalis atau menutupnya katup atrioventrikuler pada permulaan sistole ventrikel. Bunyi jantung kedua atau BJ2 sedikit lebih tinggi, lebih tajam dan lebih pendek, sering dikatakan dengan terdengar seperti dup. Bunyi jantung 2 ditimbulkan oleh getaran yang terjadi akibat penutupan katup aorta dan pulmonal atau yang disebut katup semilunar yang terjadi segera setelah akhir sistole ventrikel. Ini adalah ringkasan atau catatan yang mempermudah kita untuk menghafalkan bunyi jantung. Bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Bunyi jantung 1 berarti proses menutupnya katup atrioventricularis atau katup trikuspidal dan bikuspidal. Bunyi jantung 2 adalah proses menutupnya katup semilunar atau katup aorta dan pulmonalis. Bunyi jantung yang kita lihat di gambar loop. Loop itu berarti menutupnya katup atrioventrikuler. Kemudian bunyi jantung kedua berarti membukanya katup atrioventrikuler. Bunyi jantung di sini loop, dup. Loop itu bunyi jantung 1, dup itu bunyi jantung 2. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa ada suara jantung 1, ada suara jantung 2. Sebenarnya ada juga suara jantung 3 dan suara jantung 4. Suara jantung 3 disebabkan oleh vibrasi dinding ventrikel karena darah masuk ke ventrikel secara tiba-tiba pada saat pembukaan atrioventrikuler pada akhir pengisian cepat ventrikel. Suara 3 sering terdengar pada anak dengan dinding toraks yang tipis atau penderita gagal ventrikel. Suara jantung 4 terjadi akibat osilasi darah dan rongga jantung yang ditimbulkan oleh kontraksi atrium. Jarang terjadi pada individu normal. Jadi yang biasa terdengar hanya suara jantung 1 dan suara jantung 2. Bunyi jantung tambahan merupakan bunyi yang terdengar akibat adanya kelainan anatomis atau aliran darah yang dalam keadaan normal tidak akan menimbulkan bunyi atau getaran. Bunyi jantung tambahan terdiri dari klik ejeksi atau juga ketukan perikardial. Bunyi jantung abnormal. Bunyi jantung normal seharusnya terdengar bersih tanpa suara apapun. Jika ada suara tambahan selain loop, dup, bunyi jantung itu disebut abnormal atau tidak normal. Salah satu bentuk bunyi jantung abnormal adalah yang dinamakan bising jantung atau murmur jantung. Murmur jantung bisa terdengar jika katup jantung tidak menutup atau membuka dengan benar, atau kelainan bentuk jantung yang mengganggu aliran darah di dalam jantung. Bunyi jantung abnormal atau bising jantung atau murmur merupakan bunyi yang ditimbulkan akibat getaran yang timbul dalam intensitas waktu yang lebih lama. Bising jantung ada banyak, ada bising holosistolik, bising sistolik diastolik, bising sistolik, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari denyut nadi. Seperti kita ketahui bahwa nodus SA atau nodus sinoatrial yang terletak di atrium kanan adalah pemacu jantung atau pacemaker jantung. Nodus sinoatrial ini yang akan menghasilkan impul listrik yang akan dijalarkan ke seluruh dinding otot jantung sehingga membuat jantung itu berdetak atau berdenyut. Jika aktivitas nodus SA ini meningkat, maka denyut jantung juga akan meningkat dan denyut nadi juga akan meningkat. Karena apa? Denyut nadi adalah rambatan dari denyut jantung, gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung.
Jika tubuh kita atau jika organ kita mengalami metabolisme atau mengalami peningkatan metabolisme, maka akan terjadi juga peningkatan aliran darahnya yang akan menyebabkan terjadinya kompensasi jantung berupa mempercepat denyutnya dan memperbesar banyaknya aliran darah yang dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh agar organ itu bisa bekerja lebih keras lagi. Denyut nadi itu mudah diraba di suatu tempat di mana ada arteri yang melintas. Frekuensi denyut nadi dapat diukur dengan cara menekan arteri radialis menggunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah hingga pulsasi atau denyut yang maksimal dapat terdeteksi. Tetapi tidak hanya arteri radialis saja tempat atau lokasi di mana kita bisa meraba denyut nadi, tetapi ada lokasi pada tubuh lain yang bisa digunakan untuk menghitung denyut nadi, seperti arteri temporalis superficial, arteri facialis, arteri carotis, arteri radialis, arteri ulnaris, arteri brachialis, arteri femoralis, arteri popliteal, arteria posterior tibi, arteri dorsalis pedis. Di sini seperti di gambar, kita bisa meraba denyut nadi melalui arteri radialis dengan menekan pergelangan tangan. Kemudian di sebelahnya ada arteri brachialis, ya, di dalam lipatan siku. Kemudian arteri carotis di leher kanan atau kiri. Kemudian arteri dorsalis pedis, letaknya bisa kita lihat di gambar, ya, di punggung kaki. Kemudian arteri tibialis posterior itu di pergelangan kaki sebelah dalam. Kemudian arteri popliteal itu di belakang lutut, kita bisa meraba denyut nadi juga di situ. Kemudian di arteri femoralis yang letaknya di lipat paha. Nah, adik-adik bisa melihat ya lokasi pemeriksaan denyut nadi dari atas sampai ke ujung kaki. Menurut AHA atau American Heart Association, denyut jantung atau denyut nadi pada saat istirahat berkisar pada ukuran anak-anak 10 tahun, dewasa dan manula 60-100 denyut per menit. Jika pada atlet yang terlatih adalah 40-60 denyut per menit. Ukuran normal bisa kita lihat di sini di usia BBL itu bayi baru lahir, umur 1-12, 1-2, 3-6, 7-12, remaja dan dewasa. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Yang pertama usia. Usia 5 tahun denyut nadinya 90-100 denyut per menit. Usia 10 tahun denyutnya 80-90 denyut per menit. Usia dewasa denyutnya 60-100 denyut per menit. Jenis kelamin. Frekuensi denyut jantung perempuan lebih banyak dari laki-laki karena ada hormon estrogen wanita yang mengakibatkan tekanan darah pada wanita lebih tinggi dari laki-laki. Jika tekanan darah lebih tinggi, maka frekuensi denyut jantung juga akan menjadi lebih tinggi, denyut nadi akan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga adalah indeks massa tubuh atau IMT. Jika berat badannya turun, maka indeks massa tubuhnya turun. Jika berat badannya meningkat, maka indeks massa tubuhnya juga akan meningkat, denyut nadinya juga akan meningkat. Yang keempat, aktivitas fisik. Jika terjadi peningkatan aktivitas fisik, maka frekuensi denyut jantung juga akan meningkat. Otot jantung yang bekerja keras pada setiap kontraksi, semakin keras dan sering otot jantung memompa, maka semakin tinggi tekanan yang dibebankan kepada arteri. Yang kelima, rokok dan kafein. Rokok akan meningkatkan denyut nadi karena terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah akibat adanya kafein yang meningkat sehingga merangsang sistem saraf simpatis sehingga meningkatkan adrenalin. Adrenalin yang tinggi yang dilepaskan pada ujung saraf
akan membuat adrenalin yang meningkat itu berikatan dengan reseptor beta 1 pada jantung yang akan meningkatkan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Selanjutnya kita akan belajar tentang curah jantung atau cardiac output. Curah jantung adalah jumlah darah atau volume darah yang dipompa keluar oleh ventrikel kiri per menit. Satuan curah jantung adalah liter per menit. Pada keadaan istirahat, curah jantung rata-rata 5 liter per menit. Daya pompa jantung atau cardiac output itu tergantung dari heart rate atau denyut jantung, stroke volume atau volume sekuncup. Jadi curah jantung atau cardiac output itu rumusnya adalah stroke volume kali heart rate atau kali denyut jantung. 70 detak jantung per menit kali 70 cc. 70 cc ini adalah sekali ventrikel mengeluarkan darah itu sejumlah 70 cc. Hasilnya adalah 4900 ml atau sekitar 5 liter per menit. Volume sekuncup yang dimaksud volume sekuncup adalah volume darah yang dipompakan oleh ventrikel kiri per denyut atau per kontraksi. Volume sekuncup bukanlah keseluruhan jumlah darah di dalam ventrikel kiri, tetapi hanya sekitar 2/3 dari jumlah totalnya. Karena apa? 1/3 dari jumlah total darah masih akan tertinggal di ventrikel kiri. Volume sekuncup adalah nilai selisih antara volume diastolik akhir dan volume sistolik akhir. Hukum Frank Starling pada jantung berkaitan dengan volume sekuncup atau volume yang dikeluarkan jantung per satu kontraksi. Tadi sudah kita pelajari bahwa 2/3 darah di ventrikel akan dipompa keluar jantung, sedangkan 1/3 akan tertinggal di ventrikel kiri. Pada kontraksi berikutnya, maka akan semakin banyak darah yang tertinggal di ventrikel kiri. Nah, semakin banyak darah yang tertinggal di ventrikel kiri, maka akan mengakibatkan otot jantung akan bergerak memompa lebih kuat karena volume darah yang tertinggal akan menjadi semakin banyak. Curah jantung rumusnya adalah volume sekuncup kali frekuensi denyut jantung per menit. Menurut hukum Frank Starling, pengosongan ventrikel yang tidak ada kuat berujung pada peningkatan volume akhir diastol. Hal ini dinamakan peningkatan prelude, sehingga isi sekuncup jantung akan meningkat pada kontraksi berikutnya. Misalnya isi ventrikel pada akhir diastol 120 cc, maka yang dikeluarkan adalah 80 cc dan akan ada atau masih ada sisa volume residu 40 cc. Selanjutnya kita belajar tentang tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tahanan atau resistensi perifer. Tekanan darah terdiri atas sistol dan diastol. Seperti kita sudah pelajari, tekanan sistol yaitu tekanan pada kontraksi otot jantung atau tekanan saat ventrikel berkontraksi. Normalnya pada orang dewasa adalah 90 sampai 120 mm Hg. Tekanan diastol yaitu tekanan pada saat jantung relaksasi atau ventrikel relaksasi, normalnya adalah 60 sampai 80 mm air raksa pada orang dewasa. Contohnya, tekanan darah 110/70 mm Hg, artinya tekanan darah sistolnya adalah 110 mm Hg dan tekanan darah diastolnya adalah 70 mm Hg. Saat yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah saat istirahat dan dalam keadaan duduk atau berbaring. Ini adalah tabel kategori tekanan darah menurut CNC 7, di mana bisa kita lihat bahwa kategori normal sistoliknya kurang dari 120, diastoliknya kurang dari 80. Kemudian kita namakan prehipertensi atau
stadium awal hipertensi jika tensi sistoliknya 120 sampai 139. Kemudian tekanan diastolnya 80 sampai 89. Stadium 1 hipertensi jika tekanan sistoliknya 140 sampai 159, kemudian tekanan diastolnya 90 sampai 99. Dinamakan stadium 2 hipertensi jika tekanan sistoliknya lebih dari 160 dan tekanan diastoliknya lebih dari 100. Jadi pada tabel itu bisa kita lihat bahwa yang dinamakan hipertensi mulai tekanan sistolik 140 dan tekanan diastolik 90. Ini adalah gambar bagaimana caranya kita memasang manset tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Perhatikan jarak manset dengan garis siku lengan kurang lebih 1-2 cm. Pastikan posisi selang sejajar dengan jari tengah dan posisi tangan terbuka ke atas. Jika manset sudah terpasang dengan benar, maka rekatkan manset. Ini adalah tensimeter digital. Masukkan ujung pipa manset pada bagian alat. Kemudian perhatikan arah masuknya perekat manset. Jadi selang tensimeternya itu berada di bawah. Posisi mengukur tekanan darah. Duduk tegak dan bersandar pada kursi. Posisi tangan yang diukur setinggi jantung, kira-kira di bawah puting susu, kaki menapak lantai, dan dalam kondisi rileks. Ini adalah alat tensimeter. Yang di sebelah kiri adalah alat tensimeter manual yang harus kita pompa. Kemudian yang di sebelah kanan adalah alat tensimeter digital yang memakai baterai. Angka paling atas 128 adalah tekanan sistolik, 78 adalah tekanan diastolik, dan 65 itu menunjukkan jumlah detak jantung. Alat untuk mengukur tekanan darah dinamakan sphygmomanometer. Di situ kalau yang air raksa ada angka-angkanya ya adik-adik. Tekanan sistol itu yaitu tekanan pertama kali suara terdengar. Kemudian tekanan diastol adalah pertama kali suaranya hilang atau tidak terdengar. Ini menggunakan tensimeter manual. Tetapi sekarang tensimeter air raksa ini sudah tidak boleh dipergunakan karena sudah tidak boleh, merkuri sudah dilarang untuk digunakan. Mekanisme kontraksi otot jantung. Pembentukan potensial aksi pada otot jantung kontraktil hampir sama dengan otot rangka. Pada otot jantung, massa refraktor memanjang untuk mencegah terjadinya kontraksi tetanik. Pada prinsipnya, kontraksi otot jantung dipengaruhi oleh perubahan ion kalsium di dalam dan di luar sel otot jantung. Sekarang kita akan belajar rekam jantung atau EKG. EKG atau rekam jantung adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik atau elektrokardiograf. Jadi namanya alat untuk mengukur rekam jantung atau alat untuk melakukan EKG namanya adalah elektrokardiograf. Yang diukur adalah impuls listriknya yang akan direkam menjadi sebuah grafik yang bisa dilihat pada layar pemantau. Fungsi EKG adalah untuk mendeteksi kelainan dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh kontraksi jantung.
Yang kedua, untuk mengetahui gambaran aktivitas listrik jantung. Yang ketiga, untuk mendeteksi pembesaran ruang jantung dan gangguan irama jantung. Alat EKG memiliki ciri khas berupa tempelan-tempelan sensor atau yang dinamakan elektroda yang ditempelkan pada tubuh. Seperti kita lihat itu adalah salah satu contoh bentuk EKG, alat EKG. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk alat EKG, tetapi yang standar atau yang biasa kita temukan adalah seperti ini. Jadi elektroda atau sadapan led yang dipasang di tubuh itu fungsinya untuk menerima aktivitas listrik dari jantung. Sadapan pada elektrokardiograf standar berjumlah 12 dan dibagi menjadi dua jenis sadapan. Sadapan ekstremitas dan sadapan prekordial. Sadapan ekstremitas itu ada di lead 1, 2, 3, lead AVL, AVR, dan AVF. Sadapan prekordial itu di V1 sampai V6, di mana V1 sampai 2 itu septal, V3 sampai V4 anterior, V5 sampai V6 itu di lateral jantung. Ini adalah gambar di mana seorang dokter melakukan rekam jantung pada seorang pasien. Jadi ada alat elektrokardiograf, kemudian elektrodanya dipasang di dada, di tangan, juga ada di kaki. Pemasangan elektroda di dada seperti ini. Elektroda atau lead V1, V2, V3, V4, V5, V6. V1, V2 itu di septal jantung, V3 sampai V4 itu di anterior jantung, V5, V6 di lateral jantung. Ya, V1 septum, V2 septum, V3, V4 itu anterior, V5 dan V6 di lateral jantung. Lead V4 itu dipasang di linea midclavicular ke kiri. Kemudian V5 itu dipasang di linea anterior axilla kiri. Kemudian V6 dipasang di linea mid axilla kiri. Itu di kurang lebih di SIC5 atau spatium intercostal 5 di antara costa 5 dan costa 6. Ini adalah pemasangan lead di tangan dan di kaki. Lead right arm itu di tangan kanan, left arm tangan kiri, right leg kaki kanan, left leg itu kaki kiri. Di alat sudah ada warnanya adik-adik, dan biasanya ada petunjuknya sehingga akan mempermudah kita dalam memasang. Biar tidak salah diberikan warna. Ini adalah hasil rekaman EKG berupa grafik-grafik jika rekaman itu di print. Kalau yang di sebelah kanan itu adalah monitor layar EKG yang biasanya dipasang di ruang-ruang ICU untuk memantau tekanan darah, untuk memantau EKG dan lain-lain. Ini adalah gambaran EKG normal, atau dengan kata lain bahwa jantung pasien ini normal. Di situ ada grafik, ya, seperti yang sudah kita pelajari bahwa ada gelombang P, ada QRS kompleks, dan ada gelombang T. Gelombang P itu menunjukkan kerja atrial. Kemudian gelombang QRS kompleks itu menunjukkan kerja ventricle. Jadi kerja ketika ventricle kontraksi. Gelombang T menunjukkan ventricle repolarisasi atau ventricle relaksasi. Jika kita memahami gelombang P, QRS, dan gelombang T yang normal, maka kita bisa memahami jika ada sesuatu yang tidak normal pada gelombang P atau QRS kompleks dan gelombang T.
kita bisa melihat PR interval berarti adalah jarak antara P ke gelombang R. QT interval berarti kita bisa mengetahui jarak gelombang Q sampai gelombang T. Jika kita sudah memahami normalnya, maka jika PR interval ini memendek atau memanjang, QT interval ini memendek atau memanjang, maka kita bisa mengartikan atau mengetahui kelainan yang ada pada jantung. Kertas printout rekam jantung ini yang kita lihat pada grafik bentuknya kotak-kotak kecil. Ini mempunyai arti bahwa garis horizontal itu menunjukkan waktu, kemudian garis vertikal itu menunjukkan kekuatan atau daya milivolts. Jadi PR interval itu contohnya di situ bisa kita lihat bahwa PR interval normal adalah 0,16 detik. Jadi di situ kita juga bisa lihat QT interval itu ada berapa detik. Yang paling sering dilakukan adalah dengan melihat rekam jantung atau dengan melihat EKG adalah menghitung detak jantung dengan melihat kotak besar dan kotak kecil, dengan menghitung jumlah kotak antar jarak gelombang R. Jadi dihitung antar gelombang puncak gelombang R1 dengan puncak gelombang R berikutnya itu ada berapa kotak. Kita mempunyai dua rumus. Yang pertama adalah dengan menghitung jumlah kotak besar. Heart rate itu rumusnya 300 dibagi dengan jumlah kotak besar, atau heart rate sama dengan 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R1 dengan R yang lainnya. Misalnya jumlah kotak besar antara R1 dengan R yang lainnya adalah 5, maka heart rate-nya adalah 300 dibagi 5 sama dengan 60 kali per menit. Jika adik-adik perhatikan secara seksama di kotak-kotak kertas EKG, printout EKG itu kan ada kotak-kotak besar dan kotak-kotak kecil. Nah, yang kita hitung adalah kotak besar atau kotak kecilnya. Ini adalah gambar EKG normal dan EKG yang tidak normal. Pada gambar sebelah kiri, kita bisa baca EKG, ada gelombang P, ada gelombang QRS, dan gelombang T. Gambar ini menginterpretasi dari aliran listrik jantung yang ada di bawahnya. Gelombang P bahwa aliran listrik dari S anode kemudian akan diteruskan atau disebarkan di seluruh atrium. Kemudian gelombang QRS kompleks adalah aliran listrik yang terjadi di ventricle. Karena ada aliran listrik yang terjadi di ventricle, maka ventricle itu berkontraksi. Kemudian gelombang T adalah gelombang di mana ventricle mengalami recovery atau mengalami relaksasi. Kemudian di sebelah kanan adalah grafik yang dihasilkan dari EKG, di mana grafik yang paling atas itu adalah normal heartbeat. Jadi kita lihat ujung gelombang R dari gelombang R yang satu ke gelombang R yang lain itu jaraknya sama. Nah, ini yang bisa kita lihat dan bisa kita artikan bahwa ini adalah detak jantung yang normal. Sedangkan di bawahnya antara gelombang R, ujung gelombang R dan gelombang R lainnya itu lebih sering. Ini yang dinamakan fast heartbeat atau detak jantungnya sering. Sedangkan di bawahnya slow heartbeat, ujung gelombang R ke gelombang R lainnya itu lebih panjang. Ini artinya bahwa detak jantungnya itu lebih jarang. Ini dinamakan slow heartbeat. Kalau yang di bawahnya lagi irregular heartbeat, itu berarti bahwa detak jantungnya tidak berirama, tidak stabil. Dilihat
antara ujung gelombang R dengan gelombang R yang lainnya, ada yang dekat, ada yang panjang. Jadi detak jantung yang pertama, kedua, ketiga itu tidak beraturan. Ini yang dinamakan irregular heartbeat. Untuk pemeriksaan jantung ada yang namanya EKG dan ekokardiogram. Kalau EKG itu mengukur aktivitas listrik di jantung. Kalau ekokardiogram menggunakan ultrasound untuk mengambil gambar untuk menunjukkan struktur internal jantung dan aliran darah yang melewatinya. Demikian kuliah kita anatomi fisiologi kardiovaskuler. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat.